Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mitra Bertani TV, edisi khusus spesial bulan Ramadan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang saat ini sedang berpuasa. Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan. Kemudian segala sesuatu yang kita lakukan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kami juga mendoakan untuk teman-teman saya yang saat ini belum berkesempatan atau belum bisa melaksanakan ibadah puasa. Semoga hari teman-teman tetap menyenangkan dan segala sesuatunya diberikan kemudahan. Dan untuk teman-teman atau keluarga atau saudara atau kerabat kita apabila saat ini sedang mengalami musibah atau sedang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan menggantinya dengan kesembuhan. Dan apabila di antara kita ada yang sedang kesusahan atau kebingungan mencari jalan keluar, semoga segera diberikan jalan terbaik dan tetap semangat melanjutkan kehidupan. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Oke sahabat petani semua, video sebelumnya kita sudah berbicara tentang bangga menjadi petani, kemudian pertanian berkelanjutan dan lain sebagainya. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pertanian sebagai model bisnis modern gitu. Jadi kita perlu mengubah mindset terhadap petani. Kalau dulu mungkin bertani itu hanya dianggap sebagai cara untuk bertahan hidup. Tapi di era saat ini, bertani itu bisa menjadi bisnis yang cukup menjanjikan dan menguntungkan di masa mendatang. Kenapa bisa demikian? Seperti di video sebelumnya ya sudah kita sampaikan bahwa setiap hari pertambahan penduduk di muka bumi ini semakin bertambah, tetapi lahannya itu semakin berkurang. Sehingga kebutuhan akan pangan bertambah, tapi lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman itu semakin berkurang. Kemudian ditambah dengan rata yang mau bertani itu adalah yang sudah tua atau sudah sepuh gitu. Jadi persentase yang mau jadi petani itu sangat kecil. Menurut saya itu akan menjadi peluang di mana ketika kelangkaan otomatis harga itu nantinya akan mengikuti. Nah, untuk berbisnis menjadikan pertanian sebagai bisnis di era modern itu kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama adalah menggunakan teknologi. Teknologi seperti apa yang bisa kita lakukan? Teknologi ini bisa teman-teman sesuaikan ya, karena mengingat saat ini untuk mencari tenaga kerja dalam budidaya pertanian itu sudah lumayan susah. Teman-teman bisa melakukan adopsi teknologi mulai dari yang sangat sederhana, mungkin pencangkulan, kemudian pemberian irigasi atau penyemberian dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah menggunakan irigasi pintar. Nah, irigasi pintar ini bisa digunakan dan itu akan sangat membantu ya, dimana waktu untuk melakukan kapan dia akan melakukan irigasi itu sudah bisa kita setting, kemudian dosisnya berapa, kemudian pertanaman itu berapa, itu sudah bisa di setting sehingga ketika kita tinggalkan itu bisa secara otomatis akan melakukan penyiraman itu. Jadi irigasinya itu bisa kita setting mulai dari dosisnya, kemudian waktunya, kemudian intervalnya berapa itu sudah bisa kita setting. Ketika sudah di setting itu bisa kita tinggalkan gitu ya, dan itu menurut saya akan sangat membantu karena untuk mengairi satu persatu itu tentunya memerlukan waktu, kemudian tenaga yang tidak sedikit. Atau juga teman-teman bisa menggunakan pemantau cuaca digital. Nah, pemantau cuaca digital ini bisa teman-teman gunakan melihat perubahan cuaca yang seperti saat ini ya. Jadi kapan dia harus melakukan pengembunan atau penyemburan air sedikit demi sedikit, di mana mungkin ketika lingkungannya sudah sangat panas yang kurang sesuai bagi kehidupan tanaman, itu nanti teman-teman bisa menggunakannya. Itu mungkin salah satu atau dua contohnya ya terkait dengan aplikasi teknologi. Yang kedua, memanfaatkan media sosial. Nah, saat ini memang eranya adalah serba digital gitu ya. Segala sesuatu itu bisa kita sebarluaskan melalui media sosial, media digital. Nah, bukan hanya terkait dengan pemasarannya saja, tetapi aktivitas teman-teman itu bisa teman-teman bagikan. Misalkan saat ini kan sudah banyak sekali TikToker atau YouTuber yang sukses dalam bidang pertanian gitu ya. Dan sebenarnya dia melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya, tetapi dia mendapatkan penghasilan tambahan dari ad, kemudian dari affiliate dan lain sebagainya gitu. Jadi dia mendapatkan hasil tambahan, padahal pekerjaan yang dia lakukan ya seperti biasa, dia hanya bertani kemudian hanya merekam dan membagikannya. Itu bisa mendapatkan lebih. Kemudian ketika teman-teman sudah bisa membuat platform itu berkembang, entah di YouTube, TikTok, Instagram, dan sebagainya, teman-teman sudah mempunyai masa, teman-teman bisa memasarkan hasil pertaniannya. Nah, ketika teman-teman bisa memasarkan hasil pertaniannya di akun teman-teman, otomatis sudah memangkas rantai penjualan, karena itu bisa langsung ke end user atau langsung ke konsumen.
Nah, itu akan menambah nilai jual ya, yang awalnya mungkin 7.000 karena kita sudah melalui berbagai rantai nanti sampai ke petani bisa di angka 12.000. Tapi ketika teman-teman bisa memasarkannya sendiri itu bisa di angka 8.000. Jadi dari pembeli ini merasa murah, kemudian dari penjual, dari kita selaku penjual juga merasa harganya tinggi atau lebih dibanding dengan kita menjual seperti biasanya. Itu keuntungannya. Selanjutnya yang ketiga itu kita bisa mengadopsi model agribisnis. Nah, di mana saat ini sudah marak beredar kemitraan ya dengan perusahaan-perusahaan. Sekira menurut teman-teman itu menjanjikan atau menguntungkan, bisa diadopsi sistem kemitraan ini. Karena ketika kita sudah ikut kemitraan dengan harga standar yang sudah jelas, kita ketika berbudidaya tanaman itu tidak memikirkan masalah harga. Karena soal harga itu sudah ada jaminannya, harganya di angka sekian. Jadi fokus kita lebih ke bagaimana cara meningkatkan produktivitas gitu. Jadi kalau tanpa kemitraan mungkin kita sudah akan banyak spekulasi ya, mengeluarkan biaya sekian, kemudian ketika hasilnya seperti ini, nanti akan ditambah dengan ketidakpastian harga. Tetapi kalau bisa ikut kemitraan dan harganya masuk, itu soal harga nanti teman-teman sudah tidak usah dipikir, fokusnya hanya di perawatan, bagaimana caranya bisa maksimal. Dengan ketiga cara tersebut, insya Allah pertanian bisa menjadi model bisnis yang cukup menjanjikan di masa mendatang gitu. Karena tidak banyak yang melirik sampai di situ, tapi kalau teman-teman mau dan mampu untuk mengembangkan itu, insya Allah akan menjadi potensi yang sangat besar. Mungkin itu ya, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.